إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'afwihi tughfaru adh-dhunubu was-sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal hasanat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا ربنا يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat di malam yang saat kita berada di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Kita semua mohon kepada Allah tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah taala catat sebagai amalan soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat mizan hasanat kita, timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada hasanat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, kita masih bersama dengan kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dan masih bahasan adab kita terhadap saudara kita. Yang ke-18. Ini pertemuannya agak lama Pak, karena poinnya ada 22 poin. Yang ke-18, bagaimana adab kita terhadap sesama muslim, saudara kita satu akidah. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ayyuwaqirahu in kana kabiran. Hendaknya ia seorang muslim itu ia menghormati saudaranya yang satu akidah, in kana kabiran, jikalau dia berusia lebih tua. Jikalau ia sudah tua, maka kewajiban seorang mukmin terhadap yang lebih tua harus hormat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati para sahabat-sahabat beliau. Sekalipun memang yang banyak sahabatnya itu secara fisik, usia fisik itu lebih muda. Akan tetapi kalau memang didapati itu lebih tua dari beliau, maka beliau sangat menghormati saya. Wa yarhamuhu in kana saghiran, dan memberikan kasih sayang jikalau ia itu kecil, lebih kecil darinya.
Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah ibnu Umar. Apa yang dilakukan oleh Rasul kalau ketemu dengan sahabat yang masih muda-muda, Pak? Apalagi usia remaja. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadirkan kasih sayang yang sangat luar biasa. Jadi Abdullah ibnu Umar berkata begini, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasul itu dulu pernah memegang pundakku. Apa yang dimaknai oleh para ulama tentang apa yang dilakukan oleh Rasul dengan memegang pundaknya Abdullah ibn Umar yang secara usia fisik jauh lebih muda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu dimaknai ekspresi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghadirkan kasih sayang kepada yang lebih muda. Jadi terhadap yang tua hormat, terhadap yang lebih muda Rasul sangat kasih sayang. Dan dua potensi ini memang dirawat baik-baik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memang perlu menduplikasi dua potensi ini. Yang tua, yang muda dari kita ini di masjid itu harus dirawat. Tidaklah ada satu masjid kok masjid ini kokoh, masjid ini rame, itu biasanya dua potensi ini bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan baik. Sehingga ada satu istilah yang disebut dengan hikmatus syuyukh wa quwwatus syabab. Sikap bijak orang-orang tua dan kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak muda. Anak-anak muda cenderung secara fisik mereka lebih kuat, tapi dari sisi bijaknya, nah karena mereka makan garamnya masih kurang, Pak. Jadi pengalamannya kurang, sehingga biasanya kalau muda itu kurang bijak, sehingga dua potensi inilah disinergikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kadang-kadang antara yang tua dan yang muda itu kadang terjadi clash, tapi clash yang tua dan muda itu terselesaikan dengan iman dan ilmu. Pokoknya dimanapun tempat kok ada satu masalah yang berselisih, itu orang yang imannya kuat dan sekaligus ilmunya kokoh, insya Allah masalah itu selesai. Tapi kalau yang berselisih imannya kuat, ilmunya nggak punya, atau yang satu lagi ilmunya punya, imannya lemah, nah itu biasanya berantem melulu, Pak. Jadi memang dua potensi ini itu harus disinergikan, dan dua kekuatan spiritualitas iman dan kekuatan intelektual yaitu ilmu itu harus bersinergi. Ini yang diedukasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liqaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini didasarkan pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Bukan termasuk golonganku, golongan kaum muslimin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menghormati orang-orang tua. Jadi ini yang muda, pastikan di Masjid At-Taqwa ini terhadap yang tua hormati mereka, takzim. Nah, yang tua kasihi mereka yang masih muda. Masya Allah, itu masjid akan solid gitu. Nah, setelah itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Kalau tadi hadis man laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana, itu ada dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu punya kitab masyhur dalam bidang ilmu hadis namanya Musnad Imam Ahmad. Nah, hadis berikutnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillah ikrama dzsyaibatil muslim." Jadi di antara
Cara kita mengagungkan Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah ubanan. Di sini banyak yang ubanan atau masih proses menuju uban yang lebat, Pak? Nah ini ya, itu cara kita memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan orang-orang yang sudah ubanan itu. Kenapa? Ini adalah orang-orang yang biasanya kalau mereka sudah ubanan itu rata-rata usianya di atas berapa? Halo? Ya ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Nah ini adalah orang-orang yang secara umum punya kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin. Sekalipun memang ada juga usia 50 tahun, ada juga usia 60 tahun, nggak dekat-dekat juga dengan Allah. Ke masjid aja nggak mau, ada juga kan itu kan. Padahal KTP-nya kalau dicek Islam. Tapi secara umum biasanya kalau memang dia seorang muslim yang baik, dipastikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kita terhadap orang-orang yang tua itu termasuk cara kita memuliakan dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, kabir, hormati yang tua, hormati yang tua. Atau kemudian dijelaskan ibda bil kabir, mulailah dengan yang lebih tua. Makanya kalau dalam konteks mengimami, Pak, setelah ada dua variabel, pertama yaitu yang paling bagus bacaannya, dan setelah itu adalah yang paling punya pengetahuan tentang fikih sholat, itu ternyata yang ketiga yang menjadi pertimbangan menjadi imam itu adalah asan yang lebih tua. Jadi bagaimana Islam itu agama yang sangat mendorong kepada kita semua para pengikutnya agar kita senantiasa memuliakan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan orang-orang yang lebih tua. Dan itu sangat masyhur sekali kalau kita membuka dalam lembaran sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat memuliakan yang tua. Kita lihat misalnya yang jadi imam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, siapa? Abu Bakar. Karena apa? Abu Bakar ini lebih tua dari sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu. Karena sahabat itu sepantaran, Abu Bakar itu sepantaran dengan Rasulullah. Hanya beda 2 tahun. Lebih tua Rasul atau lebih tua Abu Bakar? Halo, lebih tua Rasulullah. Sekalipun kalau saya tanya, yang banyak akan menjawab lebih tua sahabat Abu Bakar. Itu yang banyak, Pak. Tapi alhamdulillah di sini jawabannya benar ya. Lebih tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yang mengatakan lebih tua Abu Bakar biasanya mereka terkecoh dengan keberadaan Ummul Mukminin Aisyah yang menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu Rasulullah itu menantunya Abu Bakar. Nah, karena ia menantunya Abu Bakar, kalau gitu Abu Bakar lebih tua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak. Sejarah mencatat banyak kitab-kitab yang kita temukan, termasuk di dalam kitab Tarikhul Khulafa karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan kitab-kitab yang lain, itu dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih tua 2 tahun dari sahabat Abu Bakar. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan, menghormati yang lebih tua. Dan sudah barang tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu tentang kompetensi, tahu tentang kadar ilmiah, kadar akhlak yang dimiliki oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan setelah itu walima urifa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan karena hal yang telah diketahui dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, min annahu kana yu'ta bis-sabi liyad'u lahu bil barakah. Sesungguhnya didatangkan kepadanya seorang anak kecil, dan disitulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan. Bagaimana agar anak kecil ini ia barokah, dan anak-anak di kalangan sahabat itu yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jadi semua, Pak. Yang sangat masyhur
yang masih remaja didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, namanya adalah Abdullah ibnu Abbas. Kenalkan ya, Abdullah ibnu Abbas. Bapaknya namanya Abbas, ibunya namanya Ummul Fadl yang masyhur dengan Ummul Fadl yang nama aslinya adalah Lubabah Al-Kubra. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan. Dan yang didoakan tidak hanya Abdullah ibnu Abbas, juga sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu dititipkan oleh ibunya namanya Ummu Sulaim. Itu sejak usia-usia yang masih muda sekali, Pak. Sehingga kalau di dalam hadis kita akan menemukan satu redaksi bukan khadim tapi khuwaidim. Ada khadim itu pembantu tapi yang dewasa. Tapi kalau pembantu kecil namanya khuwaidim. Itu kalau dalam grammar kajian ilmu nahwu itu disebut dengan sighatut tasghir, bentuk tasghir yang polanya adalah fu'ail. Jabal itu kalau besar, kalau jabal gunung kecil namanya jubail. Kitab itu kalau kitabnya besar, kalau kitab kecil namanya kutaib. Hirrah itu kalau kucing betina besar, kalau kucing betina kecil namanya Hurairah. Maka ada sahabat Rasul namanya sahabat Abu Hurairah karena ia menyukai kucing betina yang kecil. Tapi Rasulullah SAW itu tidak selalu memanggilnya dengan Abu Hurairah, tapi Abu Hirrin dalam satu riwayat. Karena memang kucingnya itu di dalam, di bilik, jadi tidak terketahui itu ini kucingnya betina atau kucing jantan. Maka ada yang memanggil Abu Hirrin, ada yang memanggil Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahl. Jadi bukan berarti beliau itu punya anak namanya Hurairah, tidak. Hurairah itu binatang, kucing, Pak. Karena kecintaannya terhadap kucing, maka ia dipanggil dengan bapak kucing, yaitu Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahl. Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi saya ingin kembali kepada dua sosok sahabat tadi. Satu Abdullah ibnu Abbas dan satu Anas bin Malik. Itu dua-duanya didoakan Rasul. Barokah, Pak. Rasul mendoakan sahabat Abdullah ibn Abbas, tapi setelah apa? Berkhidmah kepada Rasul. Kita ini kadang-kadang minta doa sama orang-orang alim, tapi kita tidak pernah berkhidmah kepada mereka. Tapi lihat ini, Abdullah ibn Abbas itu beliau ngambilin air wudhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pas ke tempat air wudhu, kok tiba-tiba sudah disiapkan. Rasul bertanya, siapa ini yang menyiapkan air wudhu untukku? Lalu Abdullah ibnu Abbas berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Masya Allah. Kemudian didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang maksud, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia terhadap agama dan ajarkan ia ta'wil, yang dimaksud adalah tafsir. Maka kita akan dapati sosok Abdullah ibn Abbas adalah sosok yang disebut dengan turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Ma min ayatin nuzil illa wa ana a'rifuha. Tidaklah ada satu ayat itu turun melainkan saya mengetahui. Itu adalah perkataan Abdullah ibn Abbas. Tapi memang banyak variabel, banyak faktor yang menjadikan dia pintar, Pak. Yang pertama adalah karena takdir Allah. Yang kedua didoakan Rasulullah. Yang ketiga bapak ibunya orang-orang hebat. Jadi ini akumulasi dari banyak hal. Dan dia secara ilmiah juga punya spirit di dalam bertalabil ilmi. Dan sangat menjaga bagaimana agar waktu-waktunya bisa bermanfaat. Tidak hanya untuk dirinya tapi untuk umat. Dan satu di antara yang dilakukan adalah dengan sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengetahui dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain adalah dari periwayatan hadis. Beliau termasuk sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu nomor 5. Pertama Abu Hurairah,
kedua Abdullah ibn Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Ummul Mukminin Aisyah, baru yang kelima adalah Abdullah ibn Abbas. Nah, baru nanti kalau keenam itu ada sahabat Rasul namanya Jabir bin Abdullah. Kalau nanti yang ketujuh namanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, Anas bin Malik juga didoakan keberkahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu doanya atau belum, Pak? Doanya hebat, Pak. Apa yang belum pinta kepada Allah, ya? Yang ia doakan Anas, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik hayatahu wa adkhilhul jannah. Allahumma ya Allah, aktsir malahu, perbanyak Anas itu hartanya. Maksudnya jadikan ia orang kaya, Pak. Karena orang kaya itu penting, Pak. Sehingga Rasulullah SAW kan juga mengajarkan doa kaya, kan? Dalam Riyadhus Shalihin itu ada, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Tapi minta kaya yang harus diprologi dengan 3 hal. Minta ketakwaan, minta hidayah, minta afaf, menjaga kehormatan diri, baru minta kaya. Harta itu kalau dalam genggaman orang saleh manfaatnya luar biasa. Harta itu kalau dalam genggaman sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, ini kan orang-orang kaya, Pak. Di dalam genggaman Abdurrahman bin Auf manfaatnya banyak. Tapi ketika harta itu dalam genggaman bukan orang-orang yang soleh, tapi orang-orang yang toleh, itulah yang akan menjadi musibah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malu indar rajulis saleh, sebaik-baik harta itu ketika harta itu dalam genggaman orang-orang yang saleh. Didoakan agar jadi orang kaya. Dan tidak hanya dijadikan orang kaya, agar Allah memperbanyak kepada Anas itu waladahu, anaknya, Pak. Nanti kalau bapak-bapak sekalian membaca riwayat, ada di dalam kitab namanya Al-Wafi, yang ngarang namanya Dr. Al-Bugha. Jadi itu merupakan syarah dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Maka di situ kita akan mendapatkan riwayat yang mengatakan sahabat Anas bin Malik itu anaknya lebih banyak dari yang hadir malam ini, Pak. Lebih banyak. Berapa anaknya? 120. Sekalipun memang itu ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan 120 itu anaknya semuanya, tapi ada yang mengatakan 120 itu anaknya dan cucunya. Ada dalam kitab namanya Al-Wafi di bagian belakang. Kalau bapak-bapak ingin memperdalam tentang biografi para sahabat, itu ada kitab namanya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabat. Itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi sayangnya kelihatannya sih belum diterjemahkan. Tapi kitab itu luar biasa. Ada kitab lagi namanya Usul Ghabah, itu karangan Imam Ibnul Athir. Saya agak familiar karena memang dulu kalau kuliah itu kalau nggak hafal sahabat itu nggak lulus, Pak. Wajib ngafalin itu. Namanya siapa, lahir wafatnya, itu tahun berapa. Itu dulu kalau kuliah itu wajib hafal, Pak. Kalau nggak hafal nggak lulus, Pak. Jadi jemaah sekalian, tapi sekarang kitab-kitab modern itu ada Ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, yang ngarang adalah Syekh Mahmud Al-Misri, orang Mesir. Maka Al-Misri, kalau orang Bekasi Al-Bakasi. Tapi karena beliau orang Mesir maka dikatakan Al-Misri. Didoakan lagi apa? Allahumma aktsir malahu wa awalatu wa atil umrah, perpanjang umurnya. Kaya, anaknya banyak, umurnya banyak. Beliau meninggal itu 90-an tahun, Pak. Ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 91 tahun. Beliaulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir kali meninggal di Basrah. Basrah itu kalau sekarang itu kawasan negara Irak. Jadi kalau pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Khulafaur Rasyidin itu memang ada 5 daerah yang memang produktif secara ilmiah, menjadi kiblat ilmiah.
Satu di antaranya adalah Basrah, ada Makkah, ada Madinah, ada Basrah, ada Kufah, dan ada Syam. Karena memang ini banyak sahabat di sana, Pak. Sahabat-sahabat sudah sampai di sana. Termasuk di antaranya kalau nanti Kufah ada sahabat Ali. Termasuk di antaranya kalau kemudian Basrah ada sahabat Anas bin Malik. Tapi kalau Syam itu banyak sahabat. Yang sampai ke Syam sahabat itu banyak. Kenapa itu sampai mereka banyak yang ke Syam? Karena memang Syam itu pusat bisnis. Itu sebelum Islam datang dan setelah Islam datang itu memang waktu itu menjadi pusat bisnis. Ada dua sebenarnya kota yang itu kemudian tidak secara langsung tapi isyarat, itu Al-Quran itu mengabadikan di dalam surat namanya surat Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i. Nanti silakan Bapak-bapak sekalian cek dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang maksud dengan tafsir Ibnu Katsir, kayak Imam Ibnu Katsir itu mengatakan rihlatasy syita'i was-shaif, itu perjalanan pada musim penghujan dan musim kemarau. Di situ dijelaskan ila Syami wal Yaman, ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Nah, itu Yaman juga kota penting waktu itu. Karena dia kota penting, kota bisnis, maka Rasulullah SAW sempat mengutus seorang sahabat beliau namanya Mu'adz bin Jabal. Tapi Mu'adz bin Jabal ini memang usianya nggak panjang, Pak. Ada beberapa riwayat mengatakan ketika meninggal usianya masih muda, 32 tahun. Tapi 32 tahun itu sudah berhasil secara ilmiah dan secara bisnis itu sangat masyhur sekali. Beliau itu adalah orang yang sangat sukses. Awalnya kan beliau memang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Yaman. Tapi ketika beliau melihat ada potensi bisnis, ya dakwah, ya juga bisnis. Tapi misi utamanya adalah dakwah. Jadi akan tetapi nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sempat Syam yang merupakan satu dari distrik pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu sempat mengalami pandemi. Itu namanya Ta'un Amwas, Pak. Pandemi lah gitu ya. Kalau kita kan COVID-19 karena terjadinya tahun 2019. Itu namanya Ta'un Amwas. Nah, disitulah kemudian terjadi wabah dan sampai menghantarkan syahidnya gubernur yang pertama, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ketika Abu Ubaidah bin Jarrah ini syahid, meninggal dunia, digantilah dengan Mu'adz bin Jabal. Tapi Mu'adz bin Jabal ini nanti juga meninggal. Ketika meninggal dunia, akhirnya kemudian digantilah dengan sahabat Rasul namanya Amr ibn al-As. Amr ibn al-As inilah yang menemukan teori physical distancing. Karena ketika terjadi pandemi pada masa itu, sahabat Amr ibn al-As itu menyuruh penduduk Syam agar mereka pergi ke gunung-gunung, jangan mereka itu saling merapat satu dengan lain. Akan tetapi mereka harus jaga jarak. Itu sudah ada pada masa sahabat Rasulullah SAW bernama Umar bin Khattab, dan pasnya di Syam waktu itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah yang dilanjutkan dengan Mu'adz bin Jabal, dan selesai masalah Ta'un Amwas itu adalah pada masa Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Nah, setelah dipanjangkan umurnya, didoakan Rasul lagi, Pak. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik hayatahu. Ini korelasinya dengan apa yang kita kaji malam ini. Rasul suka mendoakan keberkahan pada anak-anak. Jadi betul, wa barik hayatahu, dan berkahi hidupnya. Hidup itu kalau berkah enak. Apa itu barokah? Al barokatu hiya ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Maka kata barokah ini kan banyak disukai oleh orang. Orang punya usaha warung sate namanya barokah. Tapi sudah pindah ke depan wali kota Jakarta Timur, Pak, ya? Atau tutup sementara itu, Pak? Nanti orang punya usaha misalnya warung kopi, barokah juga, Pak. Punya usaha beras, barokah. Kalau memang istilah barokah itu memang maknanya positif. Nah, satu lagi yang didoakan Rasulullah SAW adalah
redaksi wa adkhilhul jannah, dan masukkan ia ke dalam surga. Jadi sahabat Anas bin Malik itu didoakan dengan 5 doa. Agar ia dikayakan oleh Allah, usahanya dipandangkan oleh Allah, hartanya diperbanyak oleh Allah, kemudian hidupnya barokah, dan satu lagi masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini pertanyaan saya, kita pernah minta dengan permintaan itu atau belum, Pak? Atau mulai malam ini, Pak? Minta sama Allah dengan 5 permintaan ini. Nah, saya lanjutkan. Kemudian yang ke-19 adalah apa sih adab kita kepada saudara kita satu akidah, ayun sifahu min nafsihi, agar kita bersikap adil kepadanya sebagaimana kita bersikap adil terhadap diri kita. Adil itu kan sebenarnya nilai yang bersifat universal. Sebagaimana kita ingin menegakkan keadilan pada diri kita, kita terhadap saudara kita juga harus berbuat adil. Terhadap saudara kita berbuat adil, terhadap diri kita juga kita harus berbuat adil. Ditambah lagi, wa yu'amilahu bima yuhibbu ayyu'amala bih. Kita berinteraksi dengan saudara kita dengan muamalah yang disukai oleh saudara kita. Makanya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berupayalah kita saling ta'aruf, saling mengenal, Pak. Mukmin itu di antara ciri kesempurnaan keimanannya itu adalah dia ya'laf wa yu'laf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, la yu'minu ahadukum hatta ya'laf wa yu'laf. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai ia akrab dengan saudaranya dan mudah diakrabi. Makanya jangan sampai ini, maaf Bapak-bapak ya, yang ketemu setiap hari di sini satu dengan yang lain nggak tahu namanya itu. Sudah tahu namanya semuanya, Bapak? Hah? Belum tahu? Dari dulu sampai sekarang nggak tahu namanya juga itu. Ya'laf, Pak. Pastikan kita ini akrab dengan saudara kita. Ada memang penyakit orang-orang tertentu itu kalau akrab itu harus orang yang selevel dengannya. Hidup seperti ini saya katakan nggak pernah nyaman, Pak. Rasul itu sama siapa saja itu ya Allah. Dan Rasul itu tipologinya adalah ya ta'arrafu ala man yalqah. Dia berusaha untuk mengenali orang yang ia temui. Makanya kadang-kadang kan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, kan ada sahabat beliau dan Rasul belum tahu, ditanya itu, Mas mau kasih apa nama kamu? Ya fulan. Ada yang mengatakan ismi Hazan ya Rasul. Ketahuan itu. Rasul kemudian merevisi namanya. Mosok namanya Hazan, Pak. Hazan itu artinya apa, Pak? Sedih. Iya kan? Maka Rasul ganti nama kamu. Mosok nama sedih itu kan. Ya kalau gitu engkau saja ya Rasul yang ganti ya. Maka kemudian Rasul mengganti nama sahabatnya yang namanya Hazan, yang artinya sedih, dengan namanya Sahal. Sahal itu dari kata sahlun. Sahlun itu artinya mudah. Tujuannya apa? Agar hidupnya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berinteraksi itu lintas strata sosial, Pak. Lintas negara juga, lintas kulit juga. Rasul Masya Allah sama sahabat-sahabatnya yang kaya raya dekat, sama sahabat-sahabatnya yang miskin dekat, dengan sahabatnya yang sedang-sedang dekat, dengan yang Arab, dengan yang Ajam. Kan sahabat-sahabat Rasul itu kan yang ada di luar Arab kan. Ada yang memang keturunan Ethiopia seperti Bilal bin Rabah, itu kan orang Habasyah. Ada Salman Al-Farisi, itu orang Persia, dan beberapa yang lainnya. Rasul dekat dengan mereka. Dengan yang hamba saya, yang mantan hamba saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat dekat sekali dengan mereka. Itulah kenikmatan. Nah, ketika kita bisa mampu memanage pertemanan kita dan kita motifkan karena Allah, maka di situ Allah Ta'ala akan menghadiahkan kepada kita apa yang disebut dengan halawatul iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal
Kok 3 hal ini ada pada diri kita, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan manisnya iman. Pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Dan cinta kita kepada Rasulullah SAW tidak harus menunggu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal kita cinta kepada Rasul, luar Rabiul Awal kita juga cinta kepada Rasul SAW. Kapanpun kita mencintai Rasul SAW. Nanti kapan-kapan kita buat materi tentang bersama Rasul SAW di surga. Itu ada caranya juga, Pak. Tapi nggak usah malam ini kita sampaikan. Nanti kapan-kapan kita sampaikan. Bagaimana caranya agar kita bisa bersamai Rasulullah SAW di surga. Tapi saya kasih tipnya satu aja. Tipnya banyak. Di antara cara kita biar bisa bersamai Rasulullah SAW adalah tentunya kita harus cinta kepada beliau. Hadisnya apa? Ada seorang hadisnya dari Anas bin Malik. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mata sa'a. Wahai Rasul, kapan hari kiamat tiba? Rasul mengatakan, "Mada a'datta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Rasul tidak menjawabnya, Pak. Sekarang kan lagi ramai juga, Pak. Katanya sebentar lagi mau kiamat, Pak. Halo. Ya sebentar lagi kiamat, benar. Al-Quran dalam surah Al-Qamar mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Jadi kiamat itu telah dekat dan bulan dulu pernah terbelah. Itu surah Al-Qamar benar adanya, nggak ada yang salah. Cuma hari definitifnya itu hanya Allah yang tahu. Maka dulu ketika ada seorang mama yang dia ngaku-ngaku katanya kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, apa yang terjadi sebelum kiamat datang? Dia sudah kiamat duluan, Pak. Ya kan? Tak bisa, Pak. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberi informasi tentang ciri-cirinya. Tapi definitifnya enggak. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, mata sa'a, apa jawaban Rasul? Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya. Ini dalam hadis Anas juga sama. Rasul tidak menjawab tapi bertanya, mada adatta, apa yang telah engkau persiapkan? Orang itu berkata, la syai' ya Rasul, enggak ada. Illa anni uhibbullah wa rasulah, melainkan aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu. Illa anni uhibbullah, dan kemudian Rasul mengatakan anta ma'aman engkau itu nanti bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena engkau mencintai aku, maka engkau nanti akan bersama aku di surga. Yang kedua, kalau kita ingin merasakan manisnya iman dalam konteks apa yang menjadi objek pembicaraan kita malam ini adalah ayyuhibba, ketika ia mencintai kepada seseorang, mar'a kepada seseorang, au yakra, atau ia membenci, illa lillah, hanya karena Allah Subhanahu. Cinta dan benci hanya kepada Allah. Dan satu lagi, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah. Ketika seseorang benci kepada kekufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah dari kekufuran. Kalau ada orang seperti ini, insyaallah dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan manisnya iman. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilul 'abdu al-iman hatta yakuna fihi thalathu khisal. Tidaklah sempurna seorang hamba imannya sampai ada pada dirinya 3 hal. Yang pertama adalah al-infaq minal iqtar. Jadi berinfak dari kekikiran, Pak. Kita ini sebenarnya ada potensi kikir pelit. Kalau kita tidak topang dengan kebenaran iman, maka kita akan menjadi orang yang pelit, Pak. Menjadi orang yang tapi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada akhirnya Allah berikan kepada kita iman sehingga kita tidak menjadi manusia yang pelit. Pelit itu banyak hal, tidak hanya pelit secara materi. Ada yang pelit, ada yang rola secara materi, tapi pelit waktu untuk Allah, itu pelit yang luar biasa, Pak. Ada juga kan? Jadi jangan dimaknai pelit itu pelit secara materi. Pelit waktu, pelit tenaga, macam-macam lah gitu. Makanya
Kalau kita kok ternyata masih pelit, itu berarti iman kita belum sempurna. Jadi ciri seseorang itu imannya kokoh, satu diantaranya adalah ketika ia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Coba bapak-bapak nanti lihat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Itu ada ayat yang berbunyi begini, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari mereka itu zakat. Semua ahli tafsir mengatakan yang dimaksud sedekah itu zakat. Tapi kenapa zakat diungkapkan dengan kata sedekah? Karena Allah ingin memberikan edukasi kepada kita bahwa hanya orang-orang yang sedekah imanhu, orang yang benar imannya, ia akan enteng mengeluarkan zakat. Jadi kesempurnaan iman itulah nanti terlihat interaksi kita terhadap apa yang Allah rizkikan kepada kita. Apakah kita menahan atau kita keluarkan zakatnya? Jikalau memang sudah sampai pada nisab, pada ketentuan-ketentuan yang lain, kita keluarkan atau tidak. Kok kita nggak mengeluarkan, itu maknanya apa? Ada yang error dalam keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua adalah wal insabu min nafsi, bersikap adil terhadap dirinya. Bahkan tidak hanya dirinya, tapi juga terhadap orang lain. Jadi kok kita tidak adil sama orang lain, tidak adil terhadap diri kita, maknanya apa? Berarti iman kita belum sempurna. Dan satu lagi adalah wa badlus salam, yaitu dengan cara kita mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam ini termasuk satu dari 4 hal yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW kalau kita ingin masuk Islam, masuk ke dalam syurga Allah dengan penuh kedamaian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan orang-orang yang memang dia kelaparan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari saat manusia terlelap dalam tidurnya. Rasulullah SAW katakan tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam Islam dengan penuh kedamaian. Masih ada 3 menit. Ada pertanyaan Pak? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Halo, silahkan Pak. Iya. Iya. Sebagian masyarakat kita ada yang membid'ahkan maulid. Iya kan? Bahkan tidak hanya masyarakat, ulama mengatakan maulid. Bid'ah itu bahasanya dalam, Pak. Dan kita jangan terlalu mudah juga membid'ahkan. Bid'ah itu nanti kalau kita membaca kitab-kitab yang membahas tentang bid'ah, memang ada yang membagi jadi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada juga yang mengatakan ya bid'ah yang bid'ah, nggak ada yang namanya bid'ah hasanah dan tidak ada yang namanya bid'ah sayyi'ah. Pokoknya semua bid'ah itu adalah dhalah. Kita harus hati-hati juga, Pak. Karena apa? Kalau kita nanti melihat apa yang terjadi pada masa sahabat saja, itu sahabat hati-hati juga, Pak. Melakukan sesuatu yang memang tidak diajarkan oleh Rasul. Apakah itu selalu bid'ah? Itu kalau yang bicara orang punya iman, orang punya ilmu, insya Allah selesai, Pak. Tapi kalau yang bicara orang punya iman tapi nggak punya ilmu, atau punya ilmu imannya lemah, berantem masih. Saya ingin mengkomparasikan hal ini dengan apa yang terjadi pada masa sahabat. Dulu ketika Umar ibn Khattab itu punya gagasan, punya ide untuk menghimpun
tulisan Al-Quran yang ada di pelapah korma, mushaf yang ada di kulit-kulit binatang, itu diajukan ke sahabat Abu Bakar. Apa respon Abu Bakar? Menolak. Alasannya apa? Apakah kita melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Rasul? Khawatir jatuh pada perkara bid'ah. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa orang yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dariku, maka itu tertolak. Kedua ditolak. Ketiga baru diterima. Karena apa? Maka di situ ada satu hal yang dimaknai oleh sahabat Umar, memang tidak ada perintahnya, tapi juga tidak ada larangannya. Dan ini ada masalahnya. Masalahnya apa? Untuk menjaga agama. Pernahkah kita membayangkan, karena pada waktu itu ketika pada waktu itu kalau mushaf itu tidak dibukukan, kira-kira kita bisa baca Quran atau tidak, Pak? Itulah yang nanti kalau dalam kajian ilmu ushul fikih itu disebut dengan al-maslahah. Jadi bid'ah ini memang kajian yang cukup dalam. Saya lebih cenderung pada pendapat Syekh Buraikan begini. Ada kitab namanya Al-Madkhal fil Aqidah Islamiyah. Beliau mengklasifikasikan bid'ah itu cenderung menjadi dua. Ada bid'ah namanya hakikiyah, ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah ini adalah bid'ah yang sebenarnya sesuatu yang memang tidak ada perintahnya dari Rasulullah, tapi tidak ada contohnya. Rasulullah SAW tidak mencontohkan. Inilah hakikat bid'ah. Tapi ada yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan tapi Rasul tidak memberikan contoh secara spesifik. Ini adalah khilafiyah, bid'ah yang diperselisihkan di antara para ulama. Contohnya, misalnya zikir setelah sholat 5 waktu, zikir berjamaah. Zikir itu ada perintahnya atau tidak, Pak? Ada kan? Perintah umum kan ada. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terus menerus beliau melakukannya kan tidak. Sesekali Rasul sallallahu alaihi wasallam memang beliau menjaharkan, mengeraskan bacaan itu untuk mengajarkan kepada umat. Sehingga inilah yang kemudian disebut dengan, sebagian ulama mengatakan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu memang diperselisihkan. Kalau kemudian ini masalah diperselisihkan, maka disinilah kita harus berlapang dada. Yang meyakini ini enggak boleh, ya sudah jangan dilakukan. Yang meyakini ini adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam rangka untuk syiar, ya silahkan. Tapi kita harus berlapang dada. Kalau kita tidak siasati seperti itu, mensikapi seperti itu, umat Islam akan berantem melulu, Pak. Dan termasuk juga terkait dengan maulid. Perintah membaca sholawat secara umum kan ada kan? Surah Al-Ahzab kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Cuma Rasul tidak memberikan contoh seperti itu. Maka disinilah kemudian masuk pada bid'ah idhafiyah yang diperselisihkan. Yang kita meyakini itu enggak boleh, ya enggak usah. Tapi yang meyakini ini sesuatu yang memang di dalam rangka syiar Islam, ya silahkan. Kita harus menghormati satu dengan lain. Tapi kalau yang hakikiyah itu tunggal, tidak diperintahkan sama sekali dan memang tidak dicontohkan, itu jelas ini tidak boleh dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Saya waktunya agak singkat, Bapak ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa agak kaji lebih dalam. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.